Wisma Sermo Asri berlokasi di tengah kawasan hutan lindung di Hargo Wilis, Kokap, Wates, Kulon Progo. Bangunan itu kosong, tidak terurus, dan sudah lama terbengkalai. Sekelilingnya sepi. Tapi ada seorang pria yang biasa datang ke sana, namanya Sumardi. Pada Selasa sore 23 Maret 2021, seperti biasa Sumardi datang mencari rumput untuk makanan ternak di sekitar lingkungan Wisma. Tiba-tiba, tatapannya tertuju pada sosok yang telentang di emperan bangunan Wisma. Aneh, pikir Sumardi, siapa yang iseng tidur sendirian di sana? Penasaran, dia dekati sosok itu. Dan betapa syok dirinya melihat sosok itu adalah seorang wanita. Wajahnya lebam. Wanita itu bercelana jeans yang kancingnya terbuka. Kaos lengan panjang yang dikenakannya tersingkap hingga dada. Tapi yang paling mengerikan, wanita itu sepertinya tidak bernyawa. Kontan Sumardi lari ketakutan menuju halaman depan Wisma dan menyampaikan hal itu kepada petugas patroli yang kebetulan lewat. Penemuan mengerikan itu dilaporkan kepada polisi. Tak lama kemudian, TKP sudah dipenuhi petugas polisi dan Inavis. Sebuah ambulans juga datang bersiap di TKP untuk mengevakuasi jasad. Untuk mengetahui identitas jasad, polisi mengecek sidik jari jasad dengan menggunakan alat identifikasi sidik jari. Diperoleh data, si pemilik sidik jari bernama Desi Sri Diantari, warga Gadingan, Wates, Kulon Progo. Kuat dugaan Desi dibunuh dan tewas akibat pukulan atau benturan benda tumpul di bagian belakang kepala. Polisi mengevakuasi jasad ke rumah sakit dan menyampaikan kabar buruk itu kepada keluarga Desi. Tentu saja keluarga terguncang. Raka, kakak kandung Desi, mengatakan dia terakhir bertemu Desi pada Selasa pagi 23 Maret 2021. Desi membangunkan saya dan pamit, katanya mau interview kerjaan di toko hijab. Desi sebenarnya sudah 3 bulan bekerja di sebuah PT di Kulon Progo, tapi tampaknya dia ingin mencari pekerjaan lain. Menurut Raka, Desi pergi dengan mengendarai sepeda motor milik ayah mereka. Panggih, pacar Desi, tak kalah terguncang. Dia mengatakan pada Selasa 23 Maret setelah Desi mengikuti interview di toko hijab, rencananya Panggih akan ke rumah Desi. Tapi berkali-kali dia hubungi, HP Desi tidak aktif. Sudah setahun saya kenal Desi, sejak Februari 2020. Demikian kata Panggih. Hubungan mereka serius dan jika tidak ada kendala, mereka akan segera menikah. Setahu Panggih, Desi tidak punya masalah dengan siapapun. Kepada polisi, keluarga Desi mengatakan mereka tidak tahu siapa orang terakhir yang bersama Desi. Mungkinkah Desi dirampok? Sebab barang-barang berharga miliknya termasuk sepeda motor hilang. Polisi terus melakukan investigasi. Sekitar 10 hari kemudian, pada Jumat malam 2 April 2021, 2 pemuda, Wisnu dan Bima, pergi memancing ke dermaga Pantai Glagah, Kulon Progo. Setiba di bangunan dermaga, mereka terkejut melihat kaki manusia menyembul di depan pintu kamar mandi. Karena sekeliling agak gelap, mereka mendekat seraya menyalakan senter ke arah kaki dan betapa terguncang mereka begitu melihat sosok wanita tergeletak tidak bernyawa. Wisnu dan Bima memberitahu penemuan itu kepada pemancing lainnya yang langsung menelpon polisi yang segera tiba di TKP. Sungguh mengerikan. Dalam kurun waktu 10 hari, 2 wanita muda tewas di Kulon Progo. Sama seperti jasad Desi yang sebelumnya ditemukan di Wisma Sermo Asri, jasad wanita di dermaga Pantai Glagah juga diduga tewas dibunuh. Saat ditemukan, jasad mengenakan pakaian lengkap, jaket dan celana jeans. Korban ternyata difabel, kaki kirinya merupakan kaki palsu. Setelah memindai sidik jari, polisi berhasil melakukan identifikasi. Korban bernama Takdir Sunaryati, warga Paingan, Sendang Sari, Pengasih, Kulon Progo. Polisi menyampaikan kabar buruk itu kepada kepala dukuh yang kemudian mendatangi keluarga Takdir Sunaryati alias Dadi dan memberitahu perihal tewasnya gadis itu. Keluarga segera datang ke RSUD Wates untuk mengidentifikasi jasad dan benar jasad adalah Takdir Sunaryati alias Dadi.
Pihak keluarga langsung menghubungi Septi Arini, sahabat Dadi, karena terakhir Dadi pamit pada keluarga untuk berkunjung ke rumah Septi. Nah, dari Septi, selanjutnya pihak keluarga mendapatkan informasi sebenarnya Dadi tidak ke rumah Septi. Jumat 2 April sekitar pukul 5 sore, saya menerima pesan WA dari Dadi yang bilang dia diajak pergi oleh Cebleng. Tujuannya perpisahan karena Cebleng akan pergi bekerja ke Sumatera. Kemudian sekitar pukul 7 malam, Dadi mengirim pesan WA lagi dan bilang Cebleng mengajaknya ke Taman Adikarta Glagah. Sekitar 20 menit kemudian, saya balas WA-nya, tapi Dadi tidak menjawab. Demikian penjelasan Septi. Keluarga Dadi segera menyampaikan informasi itu kepada polisi bahwa terakhir diketahui Dadi pergi bersama seorang pria bernama Cebleng. Polisi langsung bergerak dan menjelang pukul 11 malam berhasil meringkus Cebleng di rumah keluarganya. Polisi menyita HP dan kunci sepeda motor milik Dadik yang disembunyikan Cebleng di semak-semak di halaman rumah. Saat polisi menginterogasi, keluarlah pengakuan mengerikan dari mulut Cebleng. Ternyata dia tidak hanya membunuh Dadik, sebelumnya dia juga telah membunuh Desi di Wisma Sermo Asri. Seluruh pengakuannya kemudian dibeberkan di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Wates. Begini ceritanya. Pria yang disebut Cebleng memiliki nama asli Nurma Andika Fauzi alias Dika. Dia lahir di Kulon Progo, April 1999. Sekilas wajahnya tampak inosen. Orang-orang bilang dia kalem, juga penurut. Tapi faktanya berbeda. Sejak SMP, Dika sudah bikin ulah. Dia tertangkap mencuri burung. Saat itu dirinya beruntung sebab kasusnya tidak sampai ke meja hijau karena dianggap kenakalan remaja. Pada tahun 2018 di usia 19, Dika kembali berulah. Dia tertangkap mencuri HP di sebuah konter HP. Akibatnya, dirinya divonis 18 bulan penjara di Rutan Wates. Baru 9 bulan menjalani hukuman, Dika mendapat remisi karena dianggap berkelakuan baik dan rajin sholat. Dika pun kembali ke tengah masyarakat, tinggal dengan keluarganya di Dusun Bujidan, Tawangsari, Pengasih, Kulon Progo. Dia menikah dan punya 3 anak. Demikianlah waktu terus bergulir, memasuki tahun 2021. Menurut pengakuan Dika, pada Jumat 19 Maret 2021, dia bertemu temannya, Desi Sri Diantari. Saat itu, Desi yang sebelumnya pernah meminjam uang pada Dika, kembali minta pinjaman sebesar 450.000. Katanya untuk biaya pengobatan ayah Desi yang sakit. Dika memberikan pinjaman itu. Lalu pada Selasa, 23 Maret, Dika dan Desi kembali bertemu di alun-alun Wates. Ketika Dika menagih utang-utang Desi, wanita itu menolak. Sempat terjadi pertengkaran di antara mereka. Dika kemudian mengajak Desi pergi ke suatu tempat untuk membicarakan soal utang itu. Keduanya pun berboncengan dengan sepeda motor Desi menuju Wisma Sermo Asri, bangunan terbengkalai yang berada di tengah hutan lindung. Tapi sebelumnya mereka sempat mampir di warung. Di sana Dika membeli 2 botol minuman bersoda dan obat Bodrex. Setiba di Wisma Sermo, mereka memarkir sepeda motor lalu duduk di emper atau di samping bangunan Wisma sambil mengobrol. Menurut pengakuan Dika, dia kembali menagih utang tapi Desi tetap menolak membayar. Geram, diam-diam Dika memasukkan 3 butir Bodrex ke minuman bersoda dan memberikannya pada Desi. Setelah menenggak minuman itu, tak lama kemudian Desi merasa pusing. Menurut Dika, dia kembali minta Desi membayar utang, tapi Desi malah marah dan menampar pipi Dika. Emosi, Dika membalas. Dia dorong tubuh Desi hingga kepala bagian belakang wanita itu membentur kusen pintu. Desi terjatuh namun berusaha bangkit. Saat itulah mendadak Desi kejang-kejang lalu ambruk. Melihat Desi telentang, timbul nafsu Dika. Dia menyingkap atasan Desi hingga bagian dada, lalu membuka kancing celana jeans wanita itu. Tapi ketika melihat Desi tidak bernyawa, Dika membatalkan niat bejatnya dan bergegas mengambil barang-barang milik Desi, lalu kabur dengan membawa sepeda motor Desi menuju daerah Purworejo.
Di sana dia jual anting Desi seharga 120.000 lalu membuang 2 botol minuman bersoda yang salah satunya sudah dicampur bodrex yang sebagian telah diminum Desi. Dika melanjutkan perjalanan dan setiba di jembatan Jurangkah, Bagelan, Purworejo, dia buang tas berisi dompet Desi. Setelah itu dia menuju Magelang dan menjual HP Desi seharga 200.000. Sedangkan sepeda motor Desi dijual seharga 5 juta hanya dengan STNK. Mana BPKB-nya? Tanya si pembeli. Masih di leasing, jawab Dika. Meskipun surat-surat tidak lengkap, si pembeli mau saja membeli sepeda motor itu karena menganggap harganya murah. Usai menjual motor, Dika pulang naik ojek. Menurut pengakuan Dika, uang hasil penjualan barang curian dipakai untuk membeli bensin, sawo kecik, dan keperluan ritual pesugihan guna menggandakan uang. Dika dibesarkan di tengah keluarga disfungsional, menyimpang. Keluarga mereka berbeda dengan keluarga kebanyakan. Sejak lama, mereka kerap melakukan ritual-ritual gaib, ritual-ritual gelap untuk menggandakan uang dan emas batangan. Hal itu diakui Ferianto, ayah Dika, yang turut bersaksi di persidangan. Menurut Ferianto, Dika anak yang pendiam dan penurut. Awalnya Dika baik, tapi setelah menikah jadi temperamental. Ferianto mengatakan tadinya Dika tinggal dengannya, namun sebulan terakhir sebelum kejadian, Dika pamit pergi untuk bekerja dan pulang ke rumah istrinya. Menurut Ferianto, dirinya dan Dika pernah melakukan ritual pesugihan penggandaan uang dan emas batangan. Lalu apakah ritual itu menuntut tumbal nyawa? Ferianto menegaskan tidak. Ritual yang mereka lakukan tidak memiliki syarat untuk menumbalkan nyawa manusia. Menurut pengakuan Dika, suatu hari dia mengajak Isnadi, temannya dulu sesama napi di Rutan Wates, untuk melakukan ritual mendatangkan emas batangan dari alam goib. Hubungan mereka memang cukup baik, bahkan Dika juga mengenal adik ipar Isnadi yang bernama Takdir Sunaryati alias Dadi. Isnadi bersedia melakukan ritual. Keluarga Dika pun memberikan uang hingga mencapai 135 juta kepada Isnadi guna menyiapkan persyaratan ritual yang dibutuhkan. Tapi hasilnya zong. Keluarga Dika menunggu-nunggu namun Isnadi tidak kunjung memberikan emas batangan made in alam goib. Dia juga tidak mengembalikan uang 135 juta milik keluarga Dika. Padahal keluarga Dika sudah membayangkan mereka akan kaya raya dengan menjual emas batangan alam goib dengan harga tinggi. Tapi kenyataannya ludes sudah modal ritual sebesar 135 juta rupiah. Dika yang marah menyimpan dendam pada Isnadi yang dianggapnya telah menipu. Dicari-cari keberadaan pria itu juga tidak jelas. Demikianlah menurut Dika pada Jumat 2 April 2021, dia sengaja mengajak adik ipar Isnadi yakni Takdir Sunaryati alias Dadi untuk bertemu. Dadi yang tidak curiga mengiyakan dan menjelang pukul 6:30 malam dengan bersepeda motor, Dadi menjemput Dika di rumah. Mereka berboncengan menuju Pantai Glagah sembari mengobrol tentang Isnadi yang menurut Dika telah menipu dirinya dan keluarganya. Menurut Dika, Dadi selalu saja membela Isnadi dan tidak mau menjelaskan keberadaan Isnadi apakah di Kalasan atau di Prambanan atau di Ndlingo. Akibatnya, Dika semakin emosi dan berniat membunuh Dadi. Mereka lalu mampir di sebuah warung. Dika membeli 2 botol minuman bersoda dan obat bodrex. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan dan pukul 7 malam tiba di parkiran gedung dermaga wisata Pantai Glagah. Setelah memarkir motor, keduanya kembali membicarakan tentang Isnadi. Tapi lagi-lagi menurut pengakuan Dika, Dadi tetap membela Isnadi. Diam-diam Dika mencampurkan 6 butir bodrex ke dalam minuman bersoda dan menyodorkannya pada Dadi. Usai minum, Dadi mengeluh pusing dan lemas. Saat itulah Dika langsung membanting tubuh Dadi hingga kepala wanita itu membentur semen. Begitu melihat Dadi tidak bergerak, Dika menyeretnya ke dalam gedung dermaga dan meletakkannya di depan pintu kamar mandi. Dika segera mengambil HP juga sepeda motor Dadi dan membawanya kabur. Kemudian sepeda motor dia sembunyikan di stasiun Wates. Rencananya nanti kalau situasi sudah aman, dia akan ambil motor itu. Sementara HP dan kunci sepeda motor dia bawa pulang dan sembunyikan di semak-semak di halaman rumah.
Demikianlah pengakuan Dika tentang kronologi pembunuhan Desi dan Dadi. Tapi ternyata selain 2 korban tewas itu, dia juga telah melakukan percobaan aksi serupa terhadap 2 wanita lainnya, yakni R dan Cendani, meski gagal. Sebelum membunuh Desi, Dika menargetkan R terlebih dulu. Dia ajak R makan soto yang sudah diberi campuran bodreks. R memakan soto sedikit, tapi langsung lemas dan pusing. Saat itu, diam-diam Dika mengambil HP milik R dan memasukkannya ke dalam saku. Namun R tahu perbuatan Dika, sehingga Dika akhirnya mengembalikan HP dan kasus pun selesai. Selanjutnya, sehari sebelum membunuh Dadi, Dika mengajak Cendani, kakak kelasnya dulu di SMA, untuk bertemu. Dika dan Cendani punya hubungan dekat. Berdasarkan kesaksian Cendani di persidangan, dia tidak tahu Dika sudah menikah dan punya anak. Nah, saat pertemuan tanggal 1 April itu, Dika memberi cincin emas lengkap dengan suratnya kepada Cendani. "Pakai cincin ini sampai aku pulang dari Sumatera," kata Dika pada Cendani. Namun Cendani menolak sebab dirinya sudah punya pacar, tapi Dika mendesak terus. Kemudian pada Jumat 2 April 2021, Cendani bersaksi Dika mengajaknya ke pantai di daerah Gunung Kidul. Cendani mau asalkan teman-teman yang lain juga ikut. Tapi Dika menolak. Akhirnya Cendani mengalah dan setuju pergi berdua dengan Dika asal tidak terlalu jauh. Demikianlah pukul 11 siang, Cendani menjemput Dika dengan bersepeda motor, lalu mereka pergi ke sebuah warung di dekat RSUD Wates dan makan di sana. Usai makan, Dika mengajak Cendani ke Parangtritis, tapi Cendani menolak. Kemudian mereka berputar-putar di kota Wates dan tiba di pantai Glagah pukul 1:30 siang, lantas menuju spot foto yang berada di depan lokasi parkir kendaraan pantai Glagah. 15 menit kemudian, Dika mengajak Cendani check-in di sebuah hotel yang berada di dekat spot foto. Di kamar hotel, menurut Cendani, mereka mengobrol. Setelah itu Dika pergi membeli makanan dan meninggalkan Cendani sendirian di kamar selama 20 menit. Saat kembali ke kamar, Dika membawa sebotol minuman bersoda dan 1 teh gelas serta 2 mangkok soto ayam. Mereka kemudian makan dan minum. Tapi Cendani tidak menghabiskan soto karena rasanya tidak enak, aneh seperti bau bahan kimia. Cendani tidak tahu diam-diam Dika telah mencampur soto itu dengan bodreks. Saat itu Cendani juga terus ditelepon ibunya, hingga akhirnya selewat pukul 2 siang Cendani dan Dika pulang. Menurut Cendani, Dika pernah bercerita sering melakukan ritual pesugihan untuk menggandakan uang. Demikianlah sepak terjang Dika yang dikatakan oleh media mirip serial killer alias pembunuh berantai. Persidangan kasus pembunuhan Desi dan Takdir Sunaryati alias Dadi digelar terpisah di Pengadilan Negeri Wates. Pada kasus Desi, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut Dika vonis 12 tahun penjara karena telah melanggar pasal 365 yakni pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Hakim menjatuhkan vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 11 tahun. Hal itu menimbulkan kemarahan keluarga Desi sebab menganggap hukuman terlalu ringan. Namun lain lagi yang terjadi di persidangan kasus pembunuhan Dadi. JPU menuntut Dika lebih berat, yakni pidana penjara seumur hidup karena telah melanggar pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Dan majelis hakim pun mengabulkan tuntutan jaksa dengan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup pada Dika. Karena di kasus kedua hukuman Dika lebih berat dibandingkan kasus pertama, maka Dika akan menjalani hukuman terberat yakni penjara seumur hidup. Menurut Ferianto, ayah Dika, ketiga anak Dika trauma saat melihat ayah mereka ditangkap polisi. Mengomentari aksi keji anaknya, Ferianto mengatakan, "Kami sangat terkejut, tidak menyangka sama sekali. Padahal dia anak yang normal seperti pemuda yang lain." Kepala Dusun Bujidan mengatakan hal senada. "Saya terkejut sekali dan prihatin. Kok bisa sangat kejam? Padahal selama ini Dika bergaulnya sangat sopan dengan warga." Kepala dusun juga meragukan motif Dika soal ekonomi karena Dika berasal dari keluarga berkecukupan. Salah satu lokasi pembunuhan yakni Wisma Sermo Asri yang bercat pink milik Pemda namun terbengkalai karena status kepemilikan lahan. Setelah terjadinya kasus pembunuhan di sana,
Wisma dikenal angker. Banyak YouTuber yang melakukan uji nyali di sana. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.